Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Entah bisa mendengar suaranya atau enggak, tapi di pemakaian 43 km ini sudah kasar ya. Ya rupanya secara licin, lebih licin daripada Fastron Ungu, lebih licin dari Mediterranean SX, Mediterranean S, ya termasuk juga Mestran B40. Cuma dari sisi ketahanan bahan olinya, oli Fastron diesel ini, ya sayangnya sama-sama turun juga ya kemampuannya. Ya mungkin memang ini karena penulis itu pakainya get-getan ya, olinya kemampuannya berkurang drastis kemampuannya. Tapi ya paling enggak kalau penulis melakukan hal yang sama ke oli Mestran saya 40 drum, nggak akan sampai terjadi seperti ini. Oli Mestran saya 40 produksi lama ya, nggak akan seperti ini. Jadi kemampuan berkurang begini ya rasanya cuma terjadi di oli-oli produksi baru saja. Jadi ya secara kemampuan ya rupanya oli Pertamina juga turun. Kalau mau butuh balapan rasanya ya Fastron diesel bisa jadi alternatif. Tapi ya sayangnya penurunan kekentalan permanennya buruk ya. Jadi permanen viscosity loss-nya jelek. Sementara itu temporary viscosity loss-nya nggak begitu buruk sih ya. Jadi selama dipakai jalan penurunan kekentalannya nggak begitu banyak. Tapi sayangnya di hari berikutnya kekentalannya sudah turun cukup banyak. Aditif masih tetap ada ya. Jadi tadi awal-awal berangkat kan suara mesin kasar ya. Nah ini sudah jalan kecepatan 60 agak lama, jadi lebih halus, lebih licin. Jadi ini olinya sangat terbantu oleh aditifnya. Jadi oli katanya RPM tinggi itu rupanya berarti olinya punya aditif anti aus atau aditif pelicin yang lebih banyak. Jadi sepertinya yang bikin mahal itu ya. Tapi sayangnya dari bahan oli ya nggak banyak berubah. Kelasnya bukan kelas PAU ya, bukan kelas PAU. Iya ini setelah jalan 60 lebih licin daripada yang tadi. Tadi itu kasar ya. Jadi ini karakternya bisa dibilang berlawanan dengan Mestran B40. Jadi kalau Mestran B40 itu kalau stasioner itu akan makin halus. Nah ini kalau stasioner kasar, baru sesudah dipakai jalan jadi halus. Ini kita ngomong pemakaian di motor ya. Kalau pemakaian di mobil ya hukum bisa berubah. Jadi ini sekarang masih licin ya. Jadi tadi itu nggak licin awal-awal ketika masih jalan perang. Tapi ini sudah licin. Ya kayaknya memang olinya ini oli RPM tinggi emang ya. Tapi ya dengar suara tadi, wah kayaknya sudah waktunya ganti oli. Tapi ya lihat nanti aja lah ya, bagaimana kalau nanti sudah pakai lebih lama lagi, apakah akan berkurang juga licinnya. Karena ya biasanya kalau oli sudah terlalu encer ya aditif akan cepat habis. Ini kilometer ke 78 ya, ternyata masih cukup licin ya. Karena habis hujan ya, cuaca dingin, suara asak-asak gak terlalu keras. Tapi ya bisa kita lihat dari turun RPM ya,
Kalau pelan-pelan gini emang termasuk nggak licin, tapi tadi waktu jalannya masih di atas 50, masih jalan 60-70 itu licin ya. Jadi ya ini olinya, aditifnya untuk kecepatan cukup tinggi. Ini kilometer 150 pemakaian oli Fastron diesel, dan ini olinya sudah mulai turun kemampuannya, sudah nggak licin. Jadi ini walau dipakai kecepatan 60 konstan gitu ya, RPM mesin tetap cepat turun. Jadi kalau sebelumnya dipakai kencang gitu, makin lama makin licin. Kalau ini sudah enggak makin licin lagi. Jadi sebelumnya setelah dipakai kencang jadi enteng, ini sudah enggak enteng lagi. Jadi kayak gini gitu ya, enggak enteng lagi, RPM mesin masih tetap cepat turun. Jadi aditifnya habis. Cuma olinya termasuk kondisinya termasuk konstan ya. Jadi penurunan kekentalannya sudah nggak drastis lagi. Penurunan kekentalan drastis terjadi hanya pada hari pertama. Setelah itu nggak berubah banyak kekentalannya, jadi cukup stabil. Oleh karena itu juga aditifnya jadi lebih awet ya. Ya sebenarnya terbantu juga karena beberapa kali motornya dipakainya di kondisi suhu dingin. Mungkin kalau kepakainya di musim panas nggak ada hujan, ya paling 120 km mentok. Kalau ini mungkin ya sampai 160 mungkin ya. Ya sayangnya ya, Fastron diesel ini adalah oli yang termasuk cukup encer. Jadi ya nggak bisa awet di motor penulis. Seandainya olinya lebih kental ya mestinya bisa lebih lama. Dan perlu diingat ya bahwa Fastron ungu sifatnya nggak seperti ini. Fastron ungu di pemakaian sekali aja sudah terasa peret ya, dipakai ngebut berat, dipakai pelan berat. Nah ini Fastron diesel emang kalau nggak pernah kencang berat, tapi setelah kencang jadi licin ya. Sekarang setelah pemakaian lebih dari 150 km, olinya udah menunjukkan tanda-tanda berat, baik saat setelah dipakai kencang. Suara sekasa nggak terlalu parah sih, jadi yo kalau mulai berat tapi nggak sampai habis bis ya, jadi penulis masih bisa jalan motor ke Banter gitu ya, 80 gitu ya, tanpa ada merasakan hambatan berarti. Jadi jalan kencang gini masih nggak terlalu kasar ya, dibanding oli yang ya wis gak layak pakai. Kalau oli nggak layak pakai, jalan kecepatan segini sudah sudah kerasa ada hambatan. Oh iya, sing suara keretak-keretaknya itu ya sih, kecepatannya kurang pelan. Nggak ada keretak-keretak sama sekali ya, nggak ada keretak-keretak, cuma terasa ini makin kencang makin nggak hambat aja. Jadi iya, aditifnya wis jelas berkurang, tapi belum sampai betul-betul habis, jadi masih bisa kerasa ada licinnya. Ini coba lagi ya untuk ngetes suara keretak-keretak itu. Iya, ini terasa ada hambatan di kecepatan tingginya.
Jadi biasanya kan ngoang, ini tadi kerasa ngoang gitu ya. Enggak licin, enggak licin lah wis pokoknya ya. Tapi tadi nggak ada keretak-keretak ya, artinya aditif anti ausnya masih berfungsi. Tapi ya wis tetap olinya harus diganti ini. Jadi begini ya suara mesinnya ya. Jadi ya suara asak-asak ini sudah terjadi cukup lama juga, karena penulis ajuan ganti olinya adalah licin di kecepatan di atas 60. Asak-asaknya juga masih termasuk terlindungi oleh aditif, nggak sampai asak-asak sekali gitu ya. Nggak kayak asak-asaknya apa ya perbandingan nih, nggak kayak asak-asaknya ya Malup yang terpakai 400 km di motor ini saat motor masih baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini drain oli Fastro diesel karena olinya sudah tidak licin lagi di kecepatan lebih dari 60 km/jam. Untuk penggantinya adalah Oni Iride yang versi super ya, API SG Jazwa M2 20W50. Ini versi lebih mahal ya. Jadi ini ada versi power yang harganya lebih murah, dan ini adalah versi super yang juga olinya yang 1,2 liter untuk roda 3 juga. Di sini entah kenapa ada tulisannya street touring, nggak paham maksudnya ya. Hologramnya segel atasnya pakai hologram ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita melakukan uji panggang oli ini super ya, Jazwa MA. Ini ya, ini super. Pembandingnya adalah meseran B40 2024. Lalu meseran SA40 2024 yang tanpa B.
Wes ya, yang meseran S40 menghitam lebih dulu, yang Eni-nya habis lebih dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini sudah pakai oli Eni Super. Eni Super itu di atasnya Eni Power. Sama-sama 20W50 ya. Kalau yang 10W40 jas WMA nya entah apa, nulis kok lihatnya cuma yang jas MP. Jadi yang jas MP ada yang 10W40, 10W30. Yang untuk motor lagi yang 20W50 tok kayak iya. Entah kalau kelewatan. Impresi pertama, ini ada licin-licinnya. Suara mesin nggak begitu halus, ada asak-asak kayaknya dari bagian depan. Nggak terlalu licin ya impresi awal oli ini. Tapi saya ingat penulis kalau Eni itu biasanya licinnya itu kalau RPM tinggi ya mirip-mirip Fastron diesel lah ya. Jadi ini olinya karakter awalnya kasar, terus nanti makin lama makin halus. Untuk Fastron dieselnya rekomendasinya adalah untuk mereka yang berada di daerah dingin, jadi enggak untuk yang daerah panas, karena kalau daerah panas mungkin terlalu encer. Dan itu pun untuk mereka yang nggak butuh suara mesin halus. Jadi Fastron diesel suara mesin kasar tapi licin. Nah ini yang bikin sulit ya, karena masa pakainya itu bergantung sama licin, dan kalau licin ya kadang sulit untuk mengetahuinya. Dari konsumsi bahan bakar juga sulit, karena sudah mulai dari awal nggak bisa betul-betul menunjukkan konsumsi bahan bakar yang bagus. Jadi ya rekomendasinya ya mungkin untuk mereka yang ingin ngebut ya jalan kencang kayaknya cocoknya ya, yang RPM tinggi. Untuk tanjakan mungkin ya cocok, karena ya penulis kemarin waktu sudah putuskan ganti juga nggak ada suara kretek-kretek, nggak ada kayak hambatan, malah lebih baik daripada yang Fastron Ungu 2024. Jadi anehnya sekarang yang lebih tahan terhadap pemakaian daerah panas ya malah Fastron dieselnya ya. Sayangnya Fastron Ungu sudah nggak sebaik dulu. Kalau dulu wah kuat ya, dipakai apapun licin, halus, nggak ada hambatan. Tapi terakhir beli kok mengecewakan. Ya mungkin memang benar bahwa Pertamina sudah nggak produksi lagi. Jadi kalau ada Fastron Ungu itu bukan produksi Pertamina. Anehnya Fastron Tekno 15 yang baru, 15W40 itu masih belum ada ya di Brightmart, padahal di online sudah ada. Aneh ya, oli baru nggak muncul di Brightmart tapi di online dulu. Ini olinya memang termasuk kental, karena biasanya di pemakaian 2 km ini asak-asak sudah kencang, tapi ini asak-asak masih sama kayak awal berangkat. Jadi ya ini oli yang kekentalannya cocok untuk motor penulis.
Ya ternyata memang seperti oli-oli Eni sebelumnya ya, aditifnya memang terutama untuk RPM tinggi, jadi licinnya baru setelah dipakai agak kencangan, dipakai kecepatan di atas 50 ya, mungkin dari 60-an lah ya, aditifnya mulai bekerja. Jadi harus dipancing kecepatan tinggi dulu baru jadi licin. Dan sekarang licin sudah betul-betul licin, nggak kayak awal berangkat tadi. RPM mesin nggak cepet turun, engine brake jadi licin. Jadi emang karakternya oli ini itu adalah aditifnya yang licin setelah dipakai kencang. Kalau di motor kecepatan di atas 60-an, kalau di mobil mungkin ya lebih rendah lagi. Entah kalau beban ya, karena tadi penulis kecepatan rendah enggak melakukan gaspol ya, kecepatannya terlalu tinggi ini. Tapi ini udah licin ya, jadi sama sekali nggak ada hambatan untuk akselerasinya. Ini sudah mau sampai kantor dan nggak kayak Fastron diesel ya, aditifnya cepet menghilang efeknya. Jadi pakai kencang halus, begitu pakai pelan jadi nggak halus lagi, jadi termasuk asak-asak. Jadi ini balik asak-asak lagi setelah dipakai kencang tadi halus. RPM mesin jadi ya nggak begitu licin lagi, engine brake juga nggak begitu licin. Jadi ya di TV cocoknya untuk RPM tinggi tapi efeknya sementara ya. Jadi untuk kecepatan 40-an gini iso halus. Olinya sendiri ya oli kelas 20W50. Secara encernya dibanding oli 10W40 ya ada jelas lebih kental, tapi menurut penulis nggak banyak. Jadi shear stability olinya nggak parah, tapi yo sih ono pengurangan. Ini nyoba kalau dari pelan terus akselerasi ya. Ini nggak ada hambatan berarti, nggak ada keretak-keretak atau apa. Jadi yo ADTV walau di RPM rendah nggak fungsi, tapi masih bisa melindungi ya ketika dibutuhkan. Pelan lagi, level. Ya, nggak ada anunya, nggak ada hambatan. Dan ya tadi jelas kelihatan bahwa kayaknya mesin itu makin licin ketika kecepatan di atas 60 ya, kayak jadi ya memang ADTV bekerjanya di RPM agak tinggi. Ini juga sudah jadi licin lagi setelah di ketno tadi itu. Dibanding Fastron diesel kalah licin, ADTV ya kalah. Menangnya ya dari kekentalan. Tadi melakukan uji panggang oli juga, olinya ya seperti biasanya kalau oli Eni itu bakal habis duluan, baik dibanding meseran SI40 2024 maupun meseran B40 2024. Tapi olinya bisa lebih tahan dari hitamnya ya, jadi nggak cepet hitam. RPM rendah dan menengah ya, itu sudah sudah cukup untuk mengatur kebanyakan setelannya ya.
eh oli ini ternyata tidak begitu licin ya. Jadi untuk ya mungkin ketika dipakai kecepatan tinggi ya, jadi lebih licin, tapi rasanya ini beda dari oli Eni diesel sama PCMO yang udah penulis coba. Jadi nggak ada pelicin RPM tingginya, kayaknya seperti itu ya. Jadi kalau untuk motor matic rasanya mending yang PCMO nya. Yang diesel pun ya rasanya lebih baik daripada yang ini. Kalau yang ini kayak apa ya, tadi akselerasi di kecepatan 40-an juga seperti ada hambatan sedikit gitu, jadi nggak betul-betul lega. Jadi kalau mau bicara soal aditifnya komplit atau enggak, rasanya sih nggak komplit. Jadi entah mengapa ini Jaso MA tapi kok kayak ada kurang gitu ya. Mungkin ya tarikannya nggak terlalu terhambat. Akselerasi mungkin ya sih ya nggak parah. Tapi kayak di atas kecepatan tingginya ya, walau nggak ada hambatan, jadi kecepatan tingginya masih bisa tadi 111 gitu ya, tapi lama mencapainya. Perasaan loh ya, perasaan kok kayak lama gitu mencapainya, kayak nggak enteng gitu. Jadi kalau pakai oli Jaso MB atau HDO kan top speed itu mentok 108 gitu ya. Ini nggak mentok tapi lama mencapainya. Dari paginya juga gitu ya, rasanya kok mencapai top speednya lebih sulit daripada sebelumnya ya. Jadi kalau biasanya itu rasanya kok naik sampai top speed tertentu mentok. Kalau ini enggak, naik dikit mentok, naik lagi, mentok, naik lagi, kasarnya kayak gitu. Ini tadi habis dipakai ngebut masih cukup licin juga. Engine brake ya nggak terlalu menghambat. RPM mesin masih nggak cepat turun, tapi ini suara mesin jadi makin keras ya sekarang. Suaranya sudah mulai asak-asak dan kayaknya sudah kurang melindungi gitu ya. Jadi ya penulis nilai oli Eni Jaso MA2 ini, Eni Super ADTV termasuk kurang ya, nggak begitu cocok, nggak begitu halus dibanding oli HDO atau PCMO. Itu kurang ya, kalah halus ya. Mungkin ini adalah usahanya Eni biar nggak selip kopling, tapi ya kan kita pakainya di motor matic yo kurang ADTV. Mau dipakai di motor lagi pun ya buktinya Maxxaran B40 nggak selip ya. Jadi caranya yo kurang tepat juga mungkin. Ya wis lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.